Barreskrim Polri telah menemukan CCTV atau kamera pengawas di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan yang selama ini mendapat sorotan masyarakat. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Brigjen Andi Rian menyatakan keberadaan CCTV vital untuk mengungkap kejadian sebelum, saat, maupun setelah pembunuhan Brigadir Yosua. Alhamdulillah, CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat, dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan. Berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri telah memeriksa 16 saksi terkait penggantian, pemindahan, dan perusakan rekaman CCTV, serta yang memerintahkan perusakan kamera CCTV di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Ke-16 saksi yang diperiksa terbagi dalam 5 klaster, terdiri dari perwira menengah Polri hingga perwira tinggi. Di antaranya Irjen Verdi Sambo yang memerintahkan pemindahan hingga perusakan CCTV. Dan klaster yang 3 adalah melakukan pemindahan, transmisi, dan melakukan perusakan. Yaitu ada 3 orang sudah dalam pemeriksaan. Yang pertama Kompol BW, Kompol CP, dan AKBP AR. Dan yang keempat, klaster keempat adalah yang menyuruh melakukan, baik itu memindahkan dan perbuatan lainnya, yaitu Irjen FS, BJP HK, dan juga KBP AN. Kita akan lanjutkan dialognya bersama dengan pengacara dari Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, dan mantan Kapolda Jawa Barat dengan Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan. Pak Kamarudin, kalau tadi sebelumnya Pak Anton bilang jangan dikaitkan masalah ini dengan polisi Verdi Sambo, ya Verdi Sambo dengan masalahnya. Tapi kan rasanya tidak mungkin akan terungkap ada kerajaan Polri di dalam Polri sendiri kalau tidak ada kasus pembunuhan yang dilakukan Irjen Verdi Sambo bersama dengan kawan-kawan. Setujukah dengan hal itu? Jadi tidak bisa dilepaskan perbuatan Verdi Sambo dan kawan-kawan ini dari institusi Polri. Karena mereka melakukan pembunuhan itu menggunakan seragam Polri, yaitu seragam Kadif Propam Polri, lengkap dengan atribut-atribut dan pangkat-pangkatnya, melibatkan anggotanya, apakah itu Karopaminal, Karopropos, dan seterusnya ke bawah. Kemudian juga melibatkan Kapolres Jakarta Selatan, berikut kasatnya, berikut jajaran penyidiknya, juga melibatkan institusi Polda, terbukti daripada Wadir Krim Polda juga terlibat, dan seterusnya. Pastilah di situ ada keterlibatan daripada Kapolda untuk menggerakkan anggotanya. Sehingga bagaimana caranya kita memisahkan perbuatan mereka dari institusi Polri. Jadi kalau istilah hukum inilah yang disebut dengan government crime. Ada juga yang disebut dengan organized crime. Jadi kejahatan itu ada juga yang dilakukan oleh pemerintah, ada juga yang dilakukan oleh organisasi, selain dilakukan oleh individu. Nah, ini termasuk dilakukan oleh government crimes atau organized crime gitu. Jadi ini kejahatan murni oleh institusi orang-orang yang bekerja di institusi Polri begitu. Oke, Pak Anton silakan. Saya kira bisa saja Pak Kamarudin berpendapat demikian. Tapi mohon maaf kalau saya punya pendapat yang berbeda. Nah, justru kalau organized crime atau government crime, masalah ini tidak akan terungkap. Pasti akan tertutup selamanya. Tidak sampai waktu 2 bulan, masalah ini terbuka semuanya. Artinya, ini tidak didukung oleh institusi. Institusi membongkarnya. Dan apapun juga yang menjadi keinginan masyarakat dipenuhi. Jadi mungkin terlalu dini kalau mengatakan hanya segelintir orang, oknum-oknum, dimanapun juga oknum itu ada. Dan ini pun juga kalau kita runut, polisi-polisi yang terlibat itu merupakan satu klik, satu grupnya yang dipilih dalam satu satgas itu. Jadi tidak seluruhnya. Nah, kalau ini merupakan government, waduh, susah sekali akan diungkapnya. Polri
sudah turun, Wakapolri sudah turun. Kemudian yang lain-lainnya juga tidak mendukung. Oke, Nah, jadi ini adalah jaringan yang dilakukan memang oleh jaringan Verdi Sambo yang sudah dibangun kerajaannya mungkin lama. Bukan kerajaan, ini hanya satu in-group saja. In-group saja. Tetapi jangan sampai justru dipakai untuk menghancurkan institusi Polri yang sudah begitu besar. Tapi Karena sekuat apa sih Pak Anton sampai kemudian bisa berbuat apapun yang diinginkan oleh oknum tersebut atau kelompok tersebut? Ya karena itu satu grup. Satu grup yang mungkin sama-sama ya pernah ditolong. Karena kan tadi ada kendala psikologis dan ada kendala hierarkis dan kendala politis. Mungkin pernah diangkat, mungkin pernah Balas dipromosikan, jasa ya mungkin maksudnya juga ya Pak Anton berarti ya? ya jadi Boleh saya komentari, in Pak? grup itu Ya, ada gitu boleh. kan. Untuk ada. Silakan, Tapi kalau Pak Marudin. government, waduh, saya masih Anton. ngeri-ngeri sedap gitu kan. Silakan Pak Anton. Marudin. Pak Iya. Anton, justru saya mau menolong Polri supaya Polri ini terbebas daripada genggaman para mafia. Makanya saya berjuang mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan institusi Polri ini dari cengkeraman para mafia itu. Bapak harus sadari dan pahami bahwa jenderal-jenderal bintang 1, bintang 2, sampai bintang 3 juga ketakutan, Bapak. Mereka justru curhat sama saya. Kami juga Pak ketakutan, entah bagaimana Pak Kamarudin nggak ada takutnya katanya. Ini jenderal-jenderal Jadi yang dimaksud bukan hanya lingkungan Verdi Sambo berarti? jenderal yang masih bertekad untuk mengungkap, tetapi mereka ketakutan. Dan itu diperkuat oleh perkataan daripada Bapak LB Panjaitan atau Luhut Binsar Panjaitan mengatakan jangan takut Pak Agus, katanya kan gitu dikatakan kepada Kabar Reskrim waktu itu ya. Demikian juga diperkuat lagi oleh perkataan atau pernyataan daripada Mahfud MD. Jadi saya sudah lebih dahulu berdasarkan intelijen saya yang mengatakan bahwa di sana ada 3 kubu. Ada kubu yang mau membongkar, ada yang kubu menutupi, ada juga kubu yang mau mengkambing hitamkan tingkat polisi tingkat rendah-rendah kan begitu sekitar brigadir dan peradakan begitu. Oleh karena itu, jangan kita dibilang mau menghancurkan Polri. Saya punya kepentingan sebagai anak cucu pendiri negara ini mau merebut Polri ini dari tangan mafia, Bapak. Karena mereka ini sudah terlalu banyak menikmati uang-uang mafia, memperkaya diri dan sebagainya sehingga mereka tidak tahu lagi arti kebenaran. Saya rindu polisi Indonesia itu polisi yang humanis, yang dekat dengan rakyat, yang sesuai fungsi dan perannya dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan tulus. Bahkan saya sudah merancang supaya Polri ini diberikan penggajian minimal 25 juta paling rendah supaya mereka tidak perlu lagi menerima hantaran-hantaran dari para mafia itu. Bila perlu mafianya kita usir dari Indonesia supaya tidak lagi mempengaruhi sikap para pejabat kita. Begitu Bapak cara berpikirnya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Anton. Terima kasih. Boleh saja berpendapat. Justru saya mendapatkan informasi yang berbeda. Kalau ada misalkan jenderal yang masih takut dengan ancaman, saya kira jenderalnya itu harus dicopot lah gitu kan. Justru saya ada informasi yang sebaliknya. Dari para jenderal itu sendiri bersepakat kalau ini tidak diungkap, mereka jenderal-jenderal akan mengundurkan diri. Itu yang dilakukan. Ada juga yang begitu Pak, ada. Ya betul. Makanya ini kelompok mana? Nah, kelompok yang justru kelompok yang idealis ini masih besar. Jadi kalau dikatakan crime government ini, waduh, ini mari kita kaji bersama-sama. Tapi silakan saja berpendapat demikian. Oke, Pak Anton. Tapi tujuannya sama. Saya, Pak Kamarudin juga sama-sama ingin agar Polri ini tetap eksis. Karena di Inggris yang namanya Bobby, negara boleh tidak ada. Tapi polisi harus tetap ada sebagai fungsi negara. Jadi karena pekerjaan polisi itu sebuah pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Jadi ini adalah waktu, kesempatan yang akhirnya adalah membersihkan dalam tanda kutip yang tidak bersih di dalam tubuh internal Polri. Kalau restrukturisasi, reformasi, jadikan momen untuk berbenah diri, saya setuju sekali. Pak Kamarudin. Saya setuju sekali. Oke. Tetapi ya ini ada upaya-upaya yang ingin mendiskreditkan institusi. Tidak demikian institusi Polri.
Saya percaya. Saya sampai saat ini juga berhubungan dengan rekan-rekan parti saya. Kesel semuanya juga. Tidak ada yang mendukung semuanya juga. Yang mendukung itu hanya kelompoknya saja. Dan itu kelompok kecil gitu kan. Bukan kelompok besar. Pak Kamarudin berarti saat ini sudah siap-siap ya, artinya nanti bola akan dilimpahkan ke kejaksaan. Inilah Anda yang akan mengawal juga sampai ke kejaksaan untuk benar-benar berkasnya Betul. siap untuk disidangkan. Jadi kita harus betul-betul kawal dan pelototi karena di kejaksaan juga masih banyak yang nakal-nakal. Misalnya dengan cara menghilangkan bukti sebahagian atau memotong-motong bukti. Jadi Kemudian maksudnya Pak Kamarudin ada lagi jaringan-jaringan. Masih satu lagi, mereka berusaha menutupi motif supaya nanti di kejaksaan tidak menerapkan pasal 340, tetapi nanti yang terbukti menjadi 338. Karena di mana-mana dari sejak saya menjadi lawyer, yang namanya pasal 340 itu pasti ada motif. Tetapi di sini penyidik masih berusaha menyembunyikan motif itu supaya nanti yang terbukti menjadi 338 atau 351 ayat 3 sehingga nanti ancamannya menjadi di bawah 5 tahun atau putusannya menjadi 5 tahun kan begitu. Inilah yang perlu kita kritisi dan ini juga kenapa saya selalu meminta Presiden supaya peduli sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ayo dong Pak Presiden, libatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara, libatkan PPATK supaya ditelusuri dari mana sumber-sumber dana haram itu dan kemana alirannya karena saya punya intelijen mengatakan itu alirannya itu terlalu jauh antar lembaga kan begitu. Oke. Terakhir singkat Pak Anton, ada kekhawatiran dari pengacara bahwa nanti ketika di kejaksaan ada lagi nih yang tanda kutip bandel. Saya kira itu gampang. Tinggal di cloning saja buka daripada jejak digital. Jejak digital itu tidak perlu ada HP-nya, tidak perlu ada WA-nya. Asal tahu nomor saja dari provider sudah terbuka semuanya itu. Dia akan bisa berbohong itu. Saya mengungkap kasus Munir, mengungkap kasus Marasina. Tidak ada, khususnya Munir, tidak ada HP-nya. Saya langsung ke provider. Tidak bisa di Indonesia, saya datang ke Amerika, ke Washington. Saya buka di Washington. Bisa. Jadi itu gampang sekali. Dan ini tidak mungkin bisa berbohong. Dan saya yakin statement, Pak? 340. Closing statement, tolong Polri agar apabila ada informasi segera sampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai didahului oleh masyarakat. Sehingga nanti masyarakat berpikirnya liar. Jadi huru-hara berpikir. Ya, silakan kalau Pak sudah Kamarudin. huru-hara berpikir, ini akan berbahaya bagi masyarakat dan berbahaya bagi bangsa dan negara yang akan berkembang ke mana-mana saja menjadi liar. Baik. Silakan, singkat. Untuk membuktikan bahwa ini adalah government crimes dan atau organized crime, kalau ini tidak ada government crime dan organized crime, saya garansi setengah hari penyelidikan dan penyidikannya tuntas. Hanya dengan cara menangkap seluruh orang yang ada di rumah dinas itu, memintai keterangan mereka dalam tempat yang terpisah atau di split, maka sudah terpisah mana saksi, mana tersangka dan mana barang buktinya. Tapi karena ini organized crime dan atau government crime, sehingga membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan tidak terang-terang masalahnya. Terima kasih. Baik, masih perlu dikawal di Kejaksaan Agung. Terima kasih pengacara Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak dan mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan yang sudah berbagi informasi di Kompas Petang.